Jadi pada saat kita melakukan dialog, salah satu dari instansi ini dia sebut memang, saya baru tahu loh kalau ternyata industri gula rafinasi ini punya asosiasi namanya Agri. Oke. Hai Manis, apa kabarnya Manis hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Senang sekali karena saya Brigita Manohara bisa menemui si Manis di seluruh Indonesia. Tentunya di podcast Manisnya Agri. Dan di episode Manisnya Agri kali ini saya sudah bersama dengan sumber yang spesial. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Direktur Eksekutif Agri Bu Gloria Guida Manalu. Kak Glo, apa kabar? Baik, apa kabar Mano? Nih, Kak Glo makin manis ya, karena ada di podcastnya Manisnya Agri. Kak Glo, ini kita seneng banget ya, karena akhirnya ada Manisnya Agri, ya kan? Ya. Bersatu kita lebih manis, kira-kira seperti itu. Tapi Kak Glo, ini tentu banyak orang yang ingin tahu nih, si Manis di seluruh Indonesia ingin tahu kenapa sih kok ada podcast Manisnya Agri ini? Nah, biar ikutan kekinian sih awalnya. Iya. Iya, maksudnya ya kita juga pengen si manis-manis semua yang ada di seluruh Indonesia ini bisa kita jangkau lebih banyak lagi. Gitu. Mungkin selama ini kita memang sudah punya nih si manis semua udah bisa lihat kita punya Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Tapi kita belum punya nih podcast. Kita juga pengen nih menjangkau si manis-manis yang ada di seluruh Indonesia melalui podcast kita. Makanya kita juga pengen semua informasinya juga bisa kita sebarkan melalui podcast si Manisnya Agri. Oke, jadi ini adalah podcast Manisnya Agri supaya si manis semuanya makin manis. Maka tadi kalau aku belum mention ya, bahwa Manisnya Agri ini ada tagline-nya loh, manis. Manisnya Agri, sweet. Biar kamu semua makin manis hidupnya ya kan. Kak, ini ada Manisnya Agri podcast yang akhirnya dibuat untuk bisa tadi menjangkau lebih jauh lagi si manis yang selama ini mungkin masih belum kenal, masih belum tahu tentang Agri ini. Bahkan beberapa yang kebetulan lihat sosmednya Agri, jangan-jangan nih belum tahu Agri ini apa, ya kan? Apa sih Kak? Coba Kakak jelasin dulu deh. Sebenarnya sedih nih dibilang belum tahu Agri. Oke. Karena Agrinya sendiri kan udah berdiri lama banget. Awal berdirinya kan dari 2004. Jadi kalau belum tahu Agri saya jadi pertanyaan. Udah ABG ya sebenarnya Agri ini. Udah dewasa dong, 18 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya udah punya KTP banget kan saya. Udah punya SIM juga. Kalau mau mengunjungi kan. Jadi Agri ini sendiri kalau kita lihat singkatannya kan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. Jadi dari singkatannya juga udah jelas bahwa asosiasi ini membawahi industri gula rafinasi yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu juga nih apa itu Agri. Sebenarnya ini ada satu cerita nih yang relate banget sama pertanyaan kamu barusan. Jadi waktu kita kemarin melakukan kunjungan kerja ke Semarang, jadi pada saat kita melakukan dialog, salah satu dari instansi ini dia sebut memang, saya baru tahu loh kalau ternyata industri gula rafinasi ini punya asosiasi namanya Agri. Oke. Jadi kan ternyata walaupun dia sudah 18 tahun ya si manis belum jadi kita malah yang kenal. Saya sendiri jadi semakin termotivasi ini untuk melakukan promosi. Melakukan edukasi melalui sosial media gitu loh. Oke, jangan-jangan si manis juga belum kenal. Iya, kan? Harus kenal dong sama sedih kita. Banget, padahal ya, karena ini bicara tentang gula, tentang si manis ya kan. Tentu mestinya ini bisa mempermanis hidup si manis semua. Iya, karena kan? Sebenarnya kalau mungkin nggak sadar, si gula rafinasi ini sendiri selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Oh ya? Di susu, di permen, di minuman-minuman yang manis lainnya tuh ada, semuanya menggunakan gula rafinasi. Jadi nggak tahu Agri agak sedih sih sebenarnya. Iya loh, aku pun juga akan sangat sedih sekali bahwa sebenarnya banyak yang sudah kita konsumsi yang mengandung gula, makanan kemasan
hasil pabrikan itu yang sebenarnya menggunakan gula rafinasi. Tapi ya Kak, kalau kita bicara gula rafinasi ini kan yang sering kita dengar nih orang awam. Gula rafinasi itu apa bedanya sama gula yang konsumsi? Kan sering kita dengar nih gula rafinasi bocor ke pasar, gula rafinasi bocor ke pasar. Kita nggak ngerti apa tuh bocor-bocornya. Emang beda ya Kak ya? Beda ya. Jadi memang di Indonesia, hanya di Indonesia saja sih sebenarnya yang membuat klasifikasi ada 2 gula berbeda gitu loh. Yang untuk dikonsumsi lah, kita katakan ini dikonsumsi walaupun awalnya konsumennya beda. Jadi sebenarnya secara prinsip gula konsumsi dan gula industri itu sama-sama dari tebu. Gula industri itu apa? Yaitu gula rafinasi tadi. Kita sering sebut dia sebagai gula industri karena memang peruntukannya adalah untuk industri. Jadi dia tidak boleh masuk ke pasar. Bukan berarti karena dia tidak boleh masuk ke pasar lalu dia nggak boleh dikonsumsi, bukan. Hanya pasarnya saja yang dibedakan. Emang beracun ya? Kenapa kita nggak boleh langsung konsumsi? Nah makanya sekarang gini deh, susunya beracun. Kan dia pakai gula rafinasi. Enggak juga sih. Iya, makanya permennya beracun dong kalau gitu. Ya. Oh berarti kalau banyak mungkin si manis yang sering kali dengar bukan cuma karena itu gulanya bocor ke pasar, ada juga berita bahwa ini beracun. Salah ya? Salah, karena semuanya kita konsumsi setiap hari kok gitu loh. Susu, minuman teh yang ada gulanya, minuman bersoda, semuanya pasti pakai gula. Dan itu adalah gula rafinasi. Oh, jadi gitu manis. Aing juga baru tahu loh ternyata sebenarnya gula rafinasi itu satu tadi Kak Gul sampaikan nggak beracun ya, manis ya. Tapi bahwa gula rafinasi ini diatur benar. Dan hanya untuk industri. Kak, tapi masa iya cuma untuk industri besar? Terus kalau kita masih levelnya UMKM gimana Kak? Bisa dong. Oh bisa. Jangan khawatir. Jangan sedih ya manis ya. Bisa ternyata. Justru itu yang menjadi target kita nih dalam 2 tahun ini. Kita maunya yang merasakan manfaat si gula rafinasi ini tidak hanya industri-industri besar tadi yang produksi susu, produksi teh atau apapun yang menggunakan gula rafinasi, enggak. Kita pengen lebih banyak lagi menjangkau para UMKM yang memang basically adalah industri memproduksi makanan dan minuman gitu. Jadi memang yang kue-kue basah di pasar itu kan UMKM levelnya gitu. Mereka kan perlu suatu bahan baku yang secara kualitasnya baik sehingga produk yang dihasilkan juga akan ikutan baik. Gitu. Jadi ini memang untuk industri ya guys. Sekali lagi ini untuk industri yang skalanya bukan cuma skala besar, tapi memang skala kecil dan menengah pun bisa. Hanya saja Kak, kalau skala besar kan bisa langsung antara anggota agri dengan bisnis, jadi B2B gitu ya. Oh, terus kalau UMKM gimana nasibnya Kak Glo? Bedanya. Kalau kita mau menggunakan gula rafinasi. Jangan-jangan punya nih UMKM-nya. Banyak teman saya sih Kak. Nah, jadi kita ada juga regulasinya untuk mereka si manis-manis mungkin UMKM tadi boleh menggunakan gula rafinasi melalui distributor berbadan usaha koperasi. Jadi dia harus melalui distributor tapi berbadan usaha koperasi. Yang mana koperasinya itu pun harus secara resmi mendapatkan surat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, jadi bukan sembarang koperasi yang bisa mendapatkan gula rafinasi. Nggak semua koperasi, nggak semua koperasi juga. Oh, jadi Anda ini benar-benar ada regulasinya. Itu prosesnya gimana sih Kak? Prosesnya ya mereka mengajukan untuk mendapatkan untuk menjadi distributor. Oh jadi di awal harus mengajukan diri dulu ya? Iya, mengajukan diri dulu ke Kemenkop. Qualified ya? Qualified benar-benar ada anggotanya, benar-benar ada kebutuhannya. Iya. Jadi nggak boleh ngadi-ngadi Anda. Iya, mereka anggotanya itu sendiri pun akan diperiksa. Bener nggak mereka produksi makanan minuman? Jangan sampai nanti bukan industri makanan minuman tapi industri jangan yang sampai lain. Industri mobil listrik mintanya gula rafinasi. Nah, kan nggak matching ya kan? Kecuali Anda mau bikin mobil atau motor dari gula, jadinya gulali. Cepet meleleh dong. Ya. Terus Kak. Nah, dari situ ketika koperasi ini dinilai memang sudah memenuhi persyaratannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi,
Kemenkop akan mengeluarkan surat dukungan kepada koperasi ini tadi. Gitu. Surat dukungan ini selanjutnya akan diberikan ke Kemendak. Baru Kemendak akan memberikan yang namanya surat penugasan ke Agri untuk memenuhi kebutuhan si koperasi tadi. Jadi bukan sembarang koperasi. Kalau Anda koperasi simpan pinjam, nggak bisa guys, ya gitu ya Manis ya. Nggak boleh. Jadi memang harus spesifik yang sudah terverifikasi oleh Kemenkop, yang kemudian nanti diajukan lagi ke Kemendak untuk bisa dialokasikan kuotanya oleh Agri untuk bisa mendapatkan gula rafinasi bagi produksi UMKM itu. Panjang. Oke, jadi itulah yang juga membuat gula rafinasi ini nggak mungkin bocor. Mungkin karena dia belum dilem ya. Jadi mungkin bisa jadi. Karena regulasinya memang seketat itu ya. Iya. Ini memang gula rafinasi ini sendiri agak sedikit berbeda. Tantangannya di situ karena memang gula rafinasi ini mulai dari proses penerbitan izin impornya saja untuk bahan bakunya dia udah diatur, ada peraturan tersendiri sampai nanti distribusi either itu ke industri besar maupun yang ke UMKM tadi itu semua juga ada aturannya, jadi memang benar-benar highly regulated, jadi nggak bisa sembarangan. Gitu. Tapi pasti si Manis penasaran kan ya, anggotanya Agri ini siapa aja sih Kak? Nah, harusnya gitu ya. Tadi kan udah kenalan Agrinya nih. Harus kenal juga dong anggota Agri ya. Tadi kan fair ya. Benar, si Manis tadi kan sudah tahu bahwa ini ada Agri yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pegiat UMKM, khususnya di makanan dan minuman untuk bisa mengakses ya kan. Nah, anggotanya sebenarnya siapa aja? Anggota Agri cuma ada 11 ya, ingat. Cuma ada 11. Nggak bakal bisa nambah lagi. Gitu. Cuma ada 11 pabrik gula rafinasi di Indonesia. Di mana aja? Yang pertama ada di Medan 1. Banyaknya di 6 di Provinsi Banten. Ada 6 kita. Jadi Anda UMKM di daerah situ punya kesempatan besar karena deket ya. Harusnya lebih murah. Terus ya. Mungkin shipping cost lebih kecil. Lalu ada 1 di Jawa Barat, 1 di Lampung, ada 1 di Makassar, dan yang terakhir ada di Jawa Tengah di Cilacap. Jadi ada 11. Jadi ada 11 buat si Manis yang ada di daerah-daerah itu ada opportunity bisnis. Kira-kira seperti itu ya Kak ya. Nah, tapi kalau daerah-daerah lain bisa nggak sih? Bisa? Bisa dong. Kita melayani seluruh Indonesia. Bahkan kita juga sudah mulai ekspor loh. Luar biasa sekali. Kita sudah ekspor sekitar tahun 2019. Ada beberapa anggota Agri yang sudah mulai melakukan ekspor gula rafinasi ke negara lain. Itu juga UMKM, ini sekali lagi si Manis yang ada di seluruh Indonesia yang memang merupakan pegiat UMKM makanan dan minuman ternyata bisa. Selama ini kan nggak banyak orang tahu benar. Bagaimana caranya. Nah ternyata tadi Kak Gul sudah sampaikan sebenarnya bisa lewat koperasi ya si Manis. Kak, cuman Kak, kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi dan pengen kenal tentang Agri, apa memang hanya seputar bisnis saja aktivitasnya? Sebenarnya enggak. Memang kalau kita mau melihat kan secara generalnya memang kita yang atur adalah proses impornya, distribusi segala macam. Supporting lah ya. Tapi Agri itu sendiri pun aktif berpartisipasi nih dengan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga terkait yang stakeholders kita dalam rangka program CSR. Gitu. Yang paling terbaru sih kemarin kita tahu ya berita duka dari Cianjur, ada gempa bumi di Cianjur. Agri berpartisipasi melalui salah satu kementerian. Gitu. Di sana kita berpartisipasi dan sebelumnya yang mungkin kita sama-sama tahu dari tahun 2020 kan kita mengalami COVID pandemi tentunya ya. Di tahun 2021 ketika memang kalau saya nggak salah itu puncak yang kedua kali deh COVID. Yang Delta. Itu di bulan Juni Juli itu kan angka kematian cukup tinggi ya. Kita juga bekerja sama lagi dengan salah satu kementerian yang memang menjadi kementerian pembina kita, mendonasikan 150 unit oksigen konsentrator. Gitu loh. Jadi nggak cuma ngurusin gula loh Manis ya, ternyata Agri ini, tapi juga concern untuk hal-hal yang memang support masyarakat.
community gitu loh. Jadi kita memang turut aktif dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial juga gitu loh. Jadi tidak hanya untuk fully urusan bisnis, tapi kita juga peduli lah terhadap sesama. Gitu. Mungkin ya bisa jadi si Mani yang selama ini sudah mengikuti sosial medianya Agri sudah tahu ya kan. Tapi kalau yang belum nih Kak, apa sih sosmednya? Duh banyak, kita banyak banget. Tapi memang podcastnya ini kan perdana ya. Ya. Sebelumnya kita udah punya ada Instagram yang connected langsung ke Facebook. Apa tuh namanya akunnya? Agri Indonesia. Agri Indonesia. Tolong di follow langsung ya. terus Kak. Terus ada Twitter juga. Kita juga ada website yang secara regularly kita update terus berita-berita di sana. Dan pastinya kita punya YouTube. Itu dia. Jadi si Manis seluruh Indonesia, karena barusan sudah diberitahu lebih lanjut lagi sama Kak Aglo, langsung follow ya kan, biar update semuanya. Follow, subscribe, and comment. Gitu nggak sih? Udah cocok ada ya. Kak, tapi orang pasti ini si Manis juga pengen kenal lebih dekat, pengen engage lebih jauh lagi gitu ya dengan Agri. Nah, apa kemudian yang belum tercapai di 2022 karena ini kan kita sudah di penghujung tahun ya. Dan kemudian apa yang menjadi target dari Agri di 2023? Sebenarnya targetnya setiap tahun itu memang kita akan carry forward ya, dalam artian selalu kita inginnya ada perbaikan. Yang pertama sih kita maunya supaya bisnis ini bisa berjalan langgeng, berjalan lancar, kita inginnya memang proses perizinan importnya ini boleh berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan segala sesuatu untuk proses pendistribusian tadi tuh yang lewat koperasi untuk UMKM itu juga harapannya prosesnya juga dipermudah gitu. Dalam artian apa nih? Karena Agri itu sendiri ingin lebih banyak lagi UMKM yang bisa merasakan manfaat dari si gula rafinasi ini sendiri gitu. Manisnya Agri. Ya. Benar. Jadi kalau selama ini kan memang pertumbuhan distribusi untuk UMKM itu sendiri masih kita rasa cukup sedikit. Padahal kalau kita tahu ada sekarang 34 tambah 4 38 provinsi di Indonesia. Gitu. Belum semuanya tercover, belum semuanya merasakan manfaatnya. Karena pasti setiap provinsi punya dong UMKM. Setiap provinsi pasti punya dong yang namanya makanan khas dari sana. Nggak mungkin nggak pakai gula, bener nggak? Gitu. Nah harusnya kalau ini sudah lebih luas informasinya bahwa mereka bisa menggunakan gula rafinasi, mungkin mereka belum tahu nih selama ini ngambil dari mana sih gitu loh. Boleh nggak sih kita makan 11 dan hanya di beberapa provinsi saja. Bisa jadi mereka belum tahu, belum kenal, belum paham gitu. Prosesnya juga mereka belum paham gitu loh. Makanya memang harapannya nanti akan semakin luas si manis-manis yang akan merasakan manfaat ini gitu loh. Di seluruh Indonesia tuh semakin merata penggunaannya. Itu sih target kita supaya balik lagi ujungnya kan ke bisnisnya nih. Ya. Supaya utilitas kapasitasnya masing-masing pabrik kita juga semakin meningkat setiap tahunnya. Oke, jadi ini salah satu juga ya menginformasi si Manis di seluruh Indonesia yang bisa jadi selama ini belum kenal anggota-anggotanya Agri karena berada di luar provinsi yang ada anggotanya Agri. Ternyata bisa loh membangun engage bisnis dengan anggota-anggota Agri melalui koperasi. Lagi melalui koperasi ya Kak ya. Untuk UMKM. Lalu apa lagi Kak yang menjadi harapan di 2023? Harapannya sih kita karena memang Agri itu adalah mitranya pemerintah. Kita harapkan memang Agri semakin baik berkolaborasinya dengan pemerintah ataupun lembaga terkait supaya proses bisnisnya 11 anggota Agri boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya ya kalau ada kendala nggak apa-apa, itu tantangan ya kan, ibarat kata gula biar makin manis gitu. Terus Kak, komunikasinya boleh terus baik, dijaga terus, silaturahmi juga boleh terus baik dengan seluruh stakeholders kita, sehingga nanti ya ujungnya lagi tadi Agri boleh semakin meningkat bisnisnya karena bersatu kita lebih manis. Kak,
ini tentu si Manis juga ingin lebih dekat dengan Agri. Selain ada komunikasi melalui sosial media, kira-kira ada tidak kemudian rencana-rencana Agri ini semakin mendekatkan diri dengan si Manis yang ada di daerah dalam bentuk ya kegiatan offer atau yang lainnya begitu Kak? Ya, Agri sendiri memang secara secara continuously kita melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Nah, gitu. Kemarin nih awal bulan Desember ini kita juga sudah melakukan kunjungan yang terakhir di Semarang. Kita berkunjung ke salah satu koperasi penyalur gula rafinasi di sana yang memang masih aktif resmi menjadi distributor di sana. Kita berkunjung ke anggota koperasi tersebut. Wow. Si Manis dari Semarang, kita berkunjung ke lokasi pabriknya, kita melihat sendiri bagaimana proses produksinya mereka. Selain itu juga kita berkunjung ke industri besar yang ada di Semarang yang menggunakan gula rafinasi sebagai salah satu bahan bakunya. Bahkan mungkin bahan baku utama untuk produk mereka. Karena tidak jarang produk-produk makanan minuman yang ada di pasar ini menggunakan bahan bakunya utamanya adalah gula rafinasi loh. Ternyata ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan Agri yang sangat konkret untuk bisa menyapa si Manis di seluruh Indonesia. Dan tentunya ke depan akan lebih banyak lagi yang akan dijangkau ya. Kita inginnya seperti itu supaya edukasi bisa terus kita jalankan, informasinya supaya sama nih di seluruh Indonesia. Misalnya kita memberitahukan informasi bahwa gula rafinasi itu boleh dikonsumsi, gula rafinasi baik, gula rafinasi itu secara kualitasnya tinggi, baik dan segala macam, itu semua mendapatkan informasi yang sama, nggak beda-beda gitu loh. Nah kalau selama ini kan masih banyak yang dalam tanda kutip negatif masih gitu. Banyak yang belum kenal. Bahkan kalau kita berkunjung juga masyarakat awam pun masih berpikiran bahwa gula rafinasi berbahaya. Aduh sedih deh. Padahal si Manis ini tak berbahaya. Cuma ada sedikit gigit. Anda mengerikan bisa jadi. Ya, tapi ini baik. Kenapa? Karena informasi yang selama ini itu kurang pas. Itu kan justru malah merugikan ya. Rafinasi yang justru bisa support untuk perbaikan produksi, untuk perbaikan konsumsi kita juga, karena kan akhirnya kadarnya juga bisa lebih terukur ya. Iya benar. Nah ini stabil betul. Ini jadi catatan-catatan positif untuk si Manis semuanya supaya tidak terjerumus ke lembah kesesatan pengetahuan kira-kira gitu ya Kak. Oke, Kak Glo, ini tentu si Manis juga ingin tahu. Tadi Kak Glo udah sampaikan harapannya di 2023 tentu ada penambahan kapasitas, ada perluasan konsumen ya kan. Konsumen bukan cuma industri besar tapi juga UMKM tadi Kak Glo sampaikan, mikro ya kan. Terus apalagi nih yang mau Agri planning untuk di 2023? Kita mau tetap memberikan edukasi melalui semua sosial media yang kita punya. Karena kalau menurut kita pemberitaan-pemberitaan yang negatif itu akan dengan sendirinya hilang atau tenggelam dengan semua pemberitaan-pemberitaan kita yang positif. Karena Anda Manis bisa membuat kami lebih manis. Jadi kita tidak perlu susah payah mengkomplain atau beradu argumen dengan mereka-mereka yang menyebarkan dalam tanda kutip hoax tadi. Kita hanya dengan melakukan sesuatu yang positif, kita dengan melakukan pemberitaan-pemberitaan yang positif, kita melakukan edukasi, penyampaian informasi ke masyarakat. Harapan kita dan memang target kita yang negatif tadi itu, yang hoax tadi itu tuh bisa tenggelam sendiri gitu loh. Kita timpalin dengan yang positif-positif. Cukuplah tebar dengan kemanisan berita mengenai Agri. Jangan tebar pesona. Lebih manis. Oke, Kak Glo, terima kasih sekali sudah sharing ya di Manisnya Agri edisi perdana ini untuk memperkenalkan podcast Manisnya Agri yang mudah-mudahan bisa buat hidupmu lebih manis ya si Manis. Dan tentu saja mudah-mudahan saja seluruh harapan di 2023 dari Agri ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target. Amin. Sekali lagi terima kasih sama-sama Kak Gloria Guidamanalo, Direktur Eksekutif Agri, sudah sharing sama kita. Nanti kita akan ketemu di edisi-edisi Manisnya Agri lainnya. Oke, si Manis, itu tadi ya perbincangan kita dengan Kak Glo. Mudah-mudahan saja bisa membuat hidupmu lebih manis. Dan jumpa lagi di edisi selanjutnya untuk Manisnya Agri.
Sekali lagi manis ya Agri, sweet, sweet, sweet. Saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa. Bye.